Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila Hadianti, NIM 2018-1011-0311-025 dari Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas I yang diampu oleh Ibu Iva Hafiza SHMH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu pasar modal. Pasar modal adalah sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir, di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Nah, sedangkan pengertian pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal itu sendiri disebutkan mengenai pasar modal, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, efek, serta penawaran umum. Peranan pasar modal yang pertama itu sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para investor untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain untuk memperluas usaha atau ekspansi. Keempat, memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan cara menjual surat berharga yang dipunyai terhadap pihak lain. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi pasar modal. Tujuan yang pertama adalah memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut serta dalam menikmati hasilnya atau laba. Selanjutnya ada fungsi. Pertama, menambah modal usaha. Yang kedua, pemerataan pendanaan. Yang ketiga, sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, sarana menciptakan tenaga kerja. Yang kelima, sarana meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, indikator perekonomian negara. Selanjutnya, dalam pasar modal terdapat instrumen. Instrumen dari pasar modal ada 4. Yang pertama ada saham. Saham merupakan tanda bukti atas kepemilikan aset yang dimiliki sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Dan surat berharga atas pembagian hasil kepemilikan sebuah perusahaan sehingga banyak sedikitnya saham yang dimiliki oleh orang atau lembaga atas sebuah perusahaan akan mempengaruhi kepemilikan tersebut. Yang kedua ada obligasi. Obligasi itu sertifikat berisi sebuah kontrak antara investor dan perusahaan. Kontrak ini berisi pernyataan bahwa investor yang bertindak sebagai pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang pada perusahaan atau emiten. Instrumen yang ketiga ada reksadana. Jenis instrumen pasar modal selanjutnya yang merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya telah menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk dikelola oleh seorang manajer investasi profesional sebagai modal berinvestasi di pasar modal maupun di pasar uang. Instrumen yang terakhir ada instrumen derivatif. Instrumen ini adalah sekuritas turunan dari sebuah sekuritas lain seperti saham dan obligasi, sehingga nilai instrumen derivatif sangat bergantung dari harga sekuritas lainnya. Nah, dalam pasar modal juga ada pelaku. Yang pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham maupun obligasi. Yang kedua ada investor. Pemodal yang membeli atau menanam modalnya
di perusahaan yang melakukan emisi. Ketiga, ada penjamin emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau aplikasi sampai batas waktu tertentu dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, ada agen penjualan. Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir dari pelaku pasar modal adalah pialang atau broker. Perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli investor dalam jual beli efek. Yang terakhir ada selain pelaku dalam pasar modal ada lembaga dan struktur. Yang pertama, ada otoritas jasa keuangan yang menggantikan fungsi badan pengawas pasar modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, bursa efek. Saat ini ada 2 bursa efek di Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada perusahaan efek. Yang keempat ada lembaga clearing dan penjamin. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima ada lembaga penyimpanan penyelesaian yang saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia atau PT KSE. Thank you. Sekian yang saya bisa jelaskan mengenai sedikit penjelasan dari pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.